Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai perencanaan pengembangan sekolah. Adapun anggota kelompoknya, saya sendiri, Nurhaliza Eka Putri, selanjutnya Ririn Nur dan Miranda Trieka. Langsung saja ke materinya. Konsep perencanaan pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan pada masa yang akan datang. Rencana pengembangan sekolah harus mempertimbangkan dan memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal. Kemudian mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki serta mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, rencana pengembangan sekolah harus memuat secara jelas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pengembangan sekolah. Selanjutnya, tantangan nyata yang harus diatasi sekolah, sasaran pengembangan sekolah, analisis SWOT terhadap fungsi-fungsi, identifikasi fungsi-fungsi yang berperan penting dalam mencapai sasaran tersebut, identifikasi alternatif langkah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, rencana dan program-program sekolah yang dikembangkan dari alternatif yang terpilih. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pengembangan sekolah ialah adanya keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder, misalnya guru, siswa, tata usaha atau karyawan, orang tua siswa, tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada sekolah. Dengan adanya stakeholder, diharapkan rencana pengembangan sekolah menjadi milik semua warga sekolah dan pihak lain yang terkait. Pelibatan warga sekolah ini menggunakan prinsip perwakilan, tetapi tetap harus menjaga rasa terwakili dalam proses penyusunan dan rasa memiliki terhadap hasil. Seluruh warga sekolah harus merasa ikut menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, sehingga merasa ikut memiliki rencana tersebut. Tahapan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Penyusunan RPS bertujuan agar sekolah dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah dapat dicapai. Dalam RPS, semua program dan kegiatan pengembangan sekolah mestinya sudah memperhitungkan harapan-harapan para pemangku kepentingan dan kondisi nyata di sekolah. Oleh sebab itu, proses perumusan RPS harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Rencana pengembangan sekolah atau RPS yang baik memiliki sejumlah ciri berikut. Yang pertama, komprehensif dan terintegrasi. Kedua, multitahun. Ketiga, multisumber. Keempat, disusun secara partisipatif. Dan terakhir, pelaksananya dimonitor. Langkah-langkah penyusunan rencana pengembangan sekolah berdasarkan Depdiknas tahun 2002. 1. Visi sekolah. Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan pada masa mendatang. Imajinasi ke depan seperti itu didasarkan pada SWOT, sekolah dan stakeholders dan diyakini akan terjadi di masa mendatang. Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang filosofis, bahkan seringkali mirip sebuah slogan namun tidak bombastis. Sering pula dirumuskan dalam bentuk kalimat yang khas, mudah diingat, dan terkait dengan istilah tertentu. Visi yang baik memiliki ciri sebagai berikut. Berorientasi masa depan jangka waktu yang lama, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai, mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen warga sekolah dan sekitarnya, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik,
dan menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah. Selanjutnya, misi sekolah. Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Misi selalu menggunakan bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan. 3. Tujuan sekolah. Perumusan tujuan sekolah harus berdasar dari visi dan misi. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu menengah. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Sebaiknya, tujuan tersebut dikaitkan dengan siklus program sekolah, misalnya untuk jangka 4 tahunan. 4. Tantangan. Tantangan merupakan kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai sekolah dengan kondisi sekolah saat ini. Tantangan harus diatasi selama kurun waktu tertentu. Pada organisasi besar seperti perusahaan atau instansi tertentu, sesudah perumusan tujuan dilanjutkan dengan perumusan strategi perusahaan atau instansi tersebut untuk mencapai tujuan. Strategi tersebut di samping mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai, juga memperhatikan kondisi sekolah saat ini, khususnya kekuatan dan peluang yang dapat digunakan. Dalam pembentukan strategi, tidak harus dirumuskan secara khusus, namun perlu dipikirkan pada saat menentukan alternatif, langkah-langkah mengatasi masalah, dan penyusunan rencana dan program sekolah. Sebaiknya, kedua langkah tersebut memperhatikan strategi dasar sekolah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Sasaran sekolah. Berdasarkan pada tantangan tersebut, tahap selanjutnya adalah merumuskan sasaran atau target mutu yang akan dicapai oleh sekolah. Sasaran harus menggambarkan mutu dan kuantitas yang ingin dicapai dan terukur agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Meskipun sasaran dirumuskan berdasarkan tantangan yang dihadapi sekolah, namun perumusan sasaran tersebut harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Oleh karenanya, setiap sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah sebelum menemukan sasarannya. Sasaran dapat disebut juga tujuan jangka pendek atau tujuan situasional. Sasaran atau tujuan situasional sekolah adalah tujuan yang dirumuskan dengan memperhitungkan tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Ketika menentukan sasaran, prioritas sasaran harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. 6. Identifikasi fungsi-fungsi. Setelah sasaran ditentukan, selanjutnya dilakukan identifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Langkah ini harus dilakukan sebagai persiapan dalam melakukan analisis SWOT. Fungsi-fungsi yang dimaksud misalnya untuk meningkatkan nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah ini yaitu termasuk dalam fungsi proses belajar mengajar atau PBM dan pendukung PBM seperti ketenagaan, kesiswaan, kurikulum, perencanaan instruksional, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, terdapat pula fungsi-fungsi yang tidak terkait langsung dengan proses belajar mengajar, misalnya pengelolaan keuangan dan pengembangan iklim akademik sekolah. 7. Analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam melakukan analisis terhadap fungsi dan faktor-faktor, berlaku beberapa ketentuan. Untuk tingkat kesiapan yang memadai, artinya memenuhi kriteria kesiapan minimal yang diperlukan untuk mencapai sasaran, dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor internal atau peluang bagi faktor eksternal. Sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya
tidak memenuhi kriteria kesiapan minimal, dinyatakan sebagai kelemahan bagi faktor internal atau ancaman bagi faktor eksternal. Untuk menentukan kriteria kesiapan, diperlukan kecermatan, kehati-hatian, pengetahuan, dan pengalaman agar dapat diperoleh ukuran kesiapan yang tepat. 8. Alternatif langkah pemecahan persoalan. Untuk mewujudkan sasaran, sekolah mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasarannya. Untuk mengatasi kelemahan atau ancaman, sekolah melakukan beberapa langkah sebagai alternatif pemecahan persoalan, seperti pengaktifan tim ekskul bola, peningkatan prasarana dan sarana ekskul, dan peningkatan waktu latihan. Langkah pemecahan masalah ini dilihat dari hasil analisis sekolah. 9. Program peningkatan mutu. Dari berbagai alternatif langkah pemecahan persoalan yang ada, kepala sekolah bersama-sama dengan unsur komite sekolah menyusun dan merealisasikan rencana dan program-programnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek mutu yang ingin dicapai. Kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan di mana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun orang tua peserta didik, baik secara moral maupun finansial. Terakhir, 10. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS. Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu atau periode. Dengan alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas, anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena anggaran memiliki kedudukan penting, seorang penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Ada 3 bagian pokok anggaran suatu unit, yaitu target penerimaan, rencana pengeluaran, dan sumber dana lainnya. Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai suatu bentuk perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis. Agar fungsi tersebut dapat berjalan, maka jumlah yang dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah yang diperkirakan akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah tersebut diupayakan agar mendekati angka yang sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah perhitungan pajak-pajak. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.